Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Siapa di kelas ini yang menjadi ketua kelas? Saya, Bu. Baik, untuk Mas Mujib bisa memulai untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk lebih semangat dalam memulai pembelajaran, marilah kita melakukan salam PPK. Kita lakukan bersama-sama ya. Ya, Bu. Salam PPK. Salam. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Bagus sekali anak-anak. Jadi untuk hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Ada Ibu. Izin sakit. Semoga untuk Sabila cepat sembuh ya. Langsung saja, hari ini kita akan membahas mengenai beragamnya sumber daya alam di negeriku. Dalam tema kayanya negeriku. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, kita kan tinggal di negara Indonesia. Nah, menurut kalian, Indonesia itu negara yang seperti apa sih? Negara kepulauan, Bu. Negara Bineka Tunggal Ika, Bu. Bagus, jawaban kalian sudah. Bagus. Semuanya bagus, jawaban kalian sudah sangat tepat. Jadi, Indonesia itu adalah negara kepulauan yang indah dan memiliki keberagaman akan keindahan alam, seperti gunung, pantai, dan laut. Sumber daya alam negara kita itu juga melimpah, dan itu harus dijaga kelestariannya. Oleh karena itu, kita harus mempelajari sumber daya alam di Indonesia dan melakukan beberapa upaya pelestarian sumber daya alam serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video yang akan Ibu tunjukkan, karena nantinya kalian akan mendapatkan tugas dari video tersebut. Baik, Bu, siap. Jika kita membahas sumber daya alam di Indonesia, itu akan sangat beragam. Karena Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keindahan alam yang luar biasa. Dari gunung-gunung yang menjulang yang ditumbuhi berbagai jenis tumbuhan, sampai pantai-pantai berpasir putih ada di negara kita tercinta. Apakah kalian tahu, Indonesia memiliki banyak tempat wisata pantai yang indah? Ada Pulau Bali dan Lombok, dengan segala keindahan pantainya yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Selain itu, masih banyak pantai dan keindahan alam lainnya yang dapat kita temui di Indonesia. Pantai Tanjung Tinggi adalah salah satu pantai terindah di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Di pantai ini terdapat banyak batu granit berukuran besar, yang menambah keindahan alam pantai pastinya. Nah, keindahan alam itu harus kita jaga kelestariannya. Saat kita berada di pantai, pasti kita dapat merasakan atau melihat adanya air laut, sinar matahari, bahkan angin sebagai sumber daya alam. Nah, tahukah kalian apa sumber daya alam itu? Sumber daya alam disebut juga sebagai kekayaan alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam ini digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan mereka. Untuk selanjutnya yaitu mengenali sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia sangat beragam, mulai dari sawah, sungai, peternakan ayam, batu bara, kiang minyak, bahkan emas.
Gambar-gambar yang telah diperlihatkan tadi itu adalah beberapa bentuk dari sumber daya alam di Indonesia. Nah, dari gambar-gambar tersebut dapat dikelompokkan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Tahukah kalian bahwa sumber daya alam dibedakan menjadi dua? Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang memiliki sifat dapat dipulihkan kembali. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dibudidayakan atau dikembangbiakkan. Contohnya seperti air, hewan, tumbuhan, tanah, udara, dan matahari. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang akan habis apabila digunakan secara terus-menerus dan dibutuhkan waktu yang sangat lama agar sumber daya alam itu terbentuk kembali. Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, emas, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, manfaat dari sumber daya alam. Adapun manfaat dari sumber daya alam untuk kehidupan manusia, di antaranya sebagai sumber energi dan bahan bakar. Contohnya seperti minyak bumi. Sebagai pembangkit listrik. Contohnya seperti minyak bumi dan sinar matahari. Untuk kebutuhan makanan bagi manusia dan hewan. Contohnya seperti hewan dan tumbuhan. Untuk kebutuhan tempat tinggal, contohnya seperti tumbuhan atau pohon. Untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Untuk menyuplai oksigen melalui tumbuhan. Dan yang terakhir sebagai cadangan devisa negara. Nah, sekarang amatilah sumber daya alam yang ada di sekitar rumah kalian. Lalu, tulis hasil pengamatan pada format lembar pengamatan yang telah tersedia. Baik itu sumber daya alam yang dapat diperbarui atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya alam terbesar. Baik sumber daya alam yang bisa diperbarui atau yang tidak bisa diperbarui seperti minyak dan gas alam. Tidak semua bagian di bumi itu memiliki sumber daya alam yang sama. Semakin banyak sumber daya alam di suatu daerah, akan semakin banyak yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam yang melimpah itu juga harus dijaga kelestariannya. Pemanfaatan sumber daya alam secara terus-menerus akan menimbulkan masalah bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Pengambilan sumber daya alam secara terus-menerus tanpa adanya usaha pelestarian akan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi manusia itu sendiri. Berikut adalah contoh dari dampak pengambilan sumber daya alam secara liar. Yang pertama, dapat menyebabkan terjadinya bencana alam. Yang kedua, punahnya hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, terjadinya pemanasan global. Yang keempat, sumber daya alam akan berkurang. Selanjutnya, kegiatan yang dapat mengubah permukaan bumi. Adapun beberapa kegiatan yang dapat mengubah permukaan bumi. Di antaranya ada pertanian, jalan di perkotaan, perumahan, dan waduk. Indonesia adalah negara berkembang yang sedang giat membangun. Pembangunan jalan tol dan membangun perumahan rakyat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Begitu juga dengan pembukaan lahan-lahan pertanian baru juga dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Pembangunan tersebut secara langsung maupun tidak langsung memiliki dampak terhadap lingkungan dan bisa mengubah permukaan bumi. Kerusakan hutan akibat pembukaan lahan pertanian baru dengan cara yang ilegal akan mengganggu habitat berbagai satwa dan tumbuhan. Hal ini akan mengakibatkan kepunahan satwa dan tumbuhan. Bahkan, kemungkinan satwa akan mencari makanan ke pemukiman manusia dan hal ini akan mengancam keselamatan manusia. Oleh karena itu, pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan kelestarian sumber daya alam. Menjaga kelestarian sumber daya alam sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan cara menanam hutan bakau atau mangrove. Secara umum, hutan bakau atau mangrove artinya hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa yang berair payau yang terletak di garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Manfaat adanya hutan bakau atau mangrove adalah untuk mencegah perembesan atau intrusi air laut ke daratan, untuk mencegah pengikisan atau abrasi pantai oleh ombak laut,
sebagai tempat hidup dan sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Dan yang terakhir, untuk membantu mempercepat proses penguraian pencemaran laut. Keberadaan sumber daya alam sangat penting. Menjaga kelestarian sumber daya alam juga sangat penting. Kelestarian sumber daya alam perlu dijaga agar dimanfaatkan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Untuk menjaga kelestarian alam harus dilakukan secara bersama-sama, dimulai dari lingkungan terkecil sampai ke lingkungan yang lebih luas. Lalu, apa itu pelestarian sumber daya alam? Pelestarian sumber daya alam adalah upaya pengelolaan sumber daya alam yang bertujuan untuk mempertahankan sifat dan bentuknya. Perubahan yang terjadi diserahkan atau dikembalikan kepada alam. Kegiatan manusia yang akan mengganggu kelestarian alam yaitu penebangan liar, ladang berpindah, perburuan binatang secara liar, penangkapan ikan dengan cara yang tidak tepat, dan membuang sampah sembarangan. Pentingnya upaya pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam itu jumlahnya terbatas. Apabila dimanfaatkan secara terus-menerus akan habis. Akibatnya akan terjadi kemiskinan dan bencana yang akan dirasakan oleh generasi yang akan datang. Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai upaya dari manusia untuk menjaga kelestarian sumber daya alam tersebut. Ada beberapa cara untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Di antaranya, penanaman kembali hutan yang gundul, menjaga kebersihan lingkungan, membuat terasi ring pada lahan miring, menghemat penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti mematikan listrik bila tidak digunakan. Nah, selanjutnya, melalui praktik, kalian dapat melakukan aksi pelestarian sumber daya alam dengan cara memisahkan sampah organik dengan sampah anorganik. Untuk kegiatan lainnya, kalian dapat membuat poster guna menyebarkan informasi ke masyarakat luas mengenai pentingnya penghematan sumber daya alam. Jika membahas sumber daya alam, pasti terkait dengan segala bentuk kekayaan yang berasal dari alam. Dengan adanya sumber daya alam, kita sebagai manusia harus mengetahui dan memahami bagaimana cara untuk mengelola sumber daya alam secara lestari, berkelanjutan, dan adil untuk kehidupan masyarakat. Nah, jadi dari video yang telah ditunjukkan tadi, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Oke, untuk Mujib dipersilakan. Sumber daya alam disebut juga kekayaan alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pengambilan sumber daya alam secara terus-menerus tanpa usaha pelestarian akan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi manusia. Kurang lebih seperti itu, Bu. Baik, kesimpulan dari Mujib sudah sangat tepat, dan kalian semua juga sudah hebat. Jadi, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang, Ibu. Senang sekali, Bu. Senang, Ibu. Videonya lucu. Baik, untuk sekarang Ibu akan mengecek pemahaman kalian mengenai materi tadi. Tadi sudah dijelaskan bahwa sumber daya alam itu dibedakan menjadi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Lalu, di antara kalian, siapa yang dapat menyebutkan contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui? Saya, Ibu. Iya, Elma dipersilahkan. Sumber daya alam yang dapat diperbarui contohnya air, hewan, tumbuhan, tanah, udara, dan matahari, Bu. Bagus sekali. Itu artinya kalian sudah menyimak videonya dengan sangat baik. Jadi untuk minggu depan, kita itu masih membahas mengenai sumber daya alam di Indonesia. Nah, kalian bisa mempelajari materi ini di rumah kalian masing-masing. Dan sebelum Ibu akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu, saya izin bertanya. Iya, Widya. Apa energi alternatif apa saja yang bisa digunakan untuk melestarikan sumber daya alam ya, Bu? Baik, terkait energi alternatif. Jadi untuk yang pertama, kalian harus mengetahui apa itu energi alternatif.
Energi alternatif itu adalah semua energi yang dapat digunakan dan tujuannya untuk menggantikan sumber energi konvensional. Nah, contoh dari sumber energi alternatif ini yaitu energi panas matahari, energi air, energi angin, dan lain sebagainya. Apakah dapat dipahami? Bisa, Ibu. Sudah jelas. Terima kasih. Sama-sama. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup. Sudah, Bu, cukup. Baik, karena tadi kegiatan doa sudah dipimpin oleh ketua kelas, maka doa penutup juga akan dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilahkan untuk mujib. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk semuanya. Sekian kegiatan pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ibu Latifah Ali. Sama-sama.